Hai anak-anak, saya Rode. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kalian kesini untuk membawa persembahan untuk orang miskin? Iya? Wah, itu hebat. Oh, dan apa kalian mencari Safira? Saya harus bilang apa ya? Mungkin kalian sudah tahu. Sungguh malang, dia dan suaminya tidak bersama kami lagi. Mereka telah tiada. Ceritanya sedih. Dan sekarang banyak orang yang sedang ketakutan juga. Saya memang tidak di sana ketika itu terjadi. Tetapi saya bisa menceritakan apa yang Petrus ceritakan kepada kami. Tidak mudah memahami semua yang terjadi. Jadi dengarkan baik-baik ya. Oke? Yuk kita mulai. Kalian tentu sudah mendengar bahwa Yesus telah mati, dibangkitkan dan naik ke surga, bukan? Sebelum Yesus kembali kepada Bapa, dia memberi kami janji. Tahukah kalian apa itu? Dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan kepada kami penghibur untuk membimbing kami dalam kehidupan rohani. Dan janjinya telah digenapi. Kami sedang bersekutu dalam doa ketika Roh Kudus turun ke atas kami bagai lidah-lidah api yang hinggap di atas semua orang. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Tuhan memberi kami kuasa untuk memberitakan Injil tentang Yesus kepada semua orang. Dan tahukah kalian? Mereka bahkan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lainnya. Bayangkan, kerumunan orang di berbagai tempat yang jauh pun bisa mengerti pekabaran itu dalam bahasa mereka sendiri. Banyak orang yang bertobat dalam satu hari. Dan ketika mereka berdoa untuk orang sakit itu disembuhkan. Persis seperti janji Tuhan. Namun sayangnya, iblis juga mulai bekerja. Beberapa dari antara para pengikut Kristus yang baru ini datang dari keluarga-keluarga yang tidak simpati pada Yesus. Orang-orang Kristen ini tidak punya apa-apa untuk dimakan dan tidak punya tempat tinggal. Sehingga, sebagai satu jemaat, kami mulai bekerja bersama-sama sebagai satu tim untuk memelihara siapapun yang memerlukan pertolongan. Ini benar-benar ajaib. Tiap orang bisa memperoleh keperluan mereka. Orang-orang percaya yang memiliki uang mendonasikannya kepada jemaat untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Dengan demikian, tidak seorang pun yang tidak punya makanan atau pakaian atau tempat tinggal. Baru saja minggu lalu, Barnabas seorang Lewi dari Siprus menjual beberapa tanah miliknya dan mendonasikan uang yang ia terima dari penjualan itu kepada jemaat. Dan ia tidak sendirian, yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Sebab Roh Kudus telah mengubah kami, memenuhi kami dengan kasih, dan kami pun merasa senang untuk memelihara sesama kami. Sungguh erat persatuan di dalam jemaat saat ini. Dan ini benar-benar masa hidup yang indah. Meskipun kami menghadapi ancaman penganiayaan. Pada waktu itu Ananias dan Safira juga terjamah oleh Roh Kudus. Bersama-sama mereka juga memutuskan untuk menjual tanah mereka dan akan menyerahkan seluruh hasil penjualannya kepada jemaat. Tetapi setelah mereka menjualnya, mereka berubah pikiran. Sifat mementingkan diri dan ketamakan menguasai pikiran mereka. Dan mereka memutuskan untuk menahan sebagian uangnya. Mereka sebenarnya bisa jujur saja. Tetapi karena tidak mau terlihat buruk di hadapan orang-orang lainnya, mereka malah memutuskan untuk berdusta dan mengatakan kepada para murid bahwa mereka tidak mendapat banyak uang atas penjualan tanah mereka. Mereka merasa yakin bahwa tidak ada orang yang tahu yang sebenarnya. Maka dengan bangga, Ananias membawa sebagian uang itu kepada Petrus, berharap Petrus akan berterima kasih kepadanya atas pemberiannya itu. Tetapi itu tidak terjadi. Roh Kudus didukakan oleh dusta yang Ananias dan Safira ucapkan. Dan Roh Kudus mengungkapkan kebenarannya kepada Petrus. Petrus lalu bertanya kepada Ananias apa memang ia telah menyerahkan seluruh jumlah hasil penjualannya itu. Petrus memberi kesempatan bagi Ananias untuk mengatakan kebenaran. Tetapi Ananias telah membiarkan setan menguasai hatinya dengan sifat ketamakan, mementingkan diri dan keangkuhan. Dengan bodohnya, ia melanjutkan dustanya. Dengan demikian, ia berdosa melawan Roh Kudus dan melawan Tuhan. Ketika Ananias sadar bahwa dustanya telah terungkap, seketika itu juga rebahlah ia ke tanah dan putuslah nyawanya. 3 jam kemudian, Safira datang mencari suaminya.
Ketika Petrus melihatnya, Petrus menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Tidak tahu apa yang telah terjadi pada suaminya, Safira mengatakan dusta yang sama. Dan apa yang terjadi? Setelah Safira tahu bahwa suaminya telah mati, Safira pun mati juga. Petrus sangat sedih, demikian juga kami. Kedua orang ini telah memilih untuk mendustai Roh Kudus. Dusta mereka telah mendatangkan maut. Jadi, nama Safira itu memiliki arti batu safir yang berharga. Batu safir adalah batu berharga yang diambil dari dalam perut bumi. Tapi para penambang harus menampi berulang-ulang agar bebatuan lainnya tertampi keluar dan mendapatkan batu safir ini. Jika kalian menyorotkan lampu ke batu safir asli, maka ia akan bercahaya dan menunjukkan pantulan warna yang menakjubkan. Tetapi di antara batu-batu berharga, banyak terdapat batu tiruan. Demikian juga, sayangnya Safira dalam cerita ini juga seperti itu. Sungguh malang. Jika Safira adalah orang Kristen yang sejati, maka terang kebenaran Kristus akan bercahaya melalui dirinya. Tetapi karena ia hanya orang Kristen yang dalam nama saja, maka tidak ada terang di dalam dirinya. Dan ia pun mati dalam kegelapan dosanya sendiri. Jangan sampai kalian berbuat kesalahan yang sama dengannya ya. Jangan mendustai Tuhan seperti Ananias dan Safira. Janji ya. Kalian harus tahu, selama pemberlakuan Undang-Undang Hari Minggu, Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya dengan cara yang sama sebagaimana pada zaman kami. Alkitab menyebutnya sebagai hujan akhir. Sebab pencurahan itu akan bagai hujan yang turun sebelum masa panen tiba. Orang-orang yang setia di dalam jemaat yang bersiap untuk menerima Roh Kudus akan bersatu dan pada mereka akan ada mujizat-mujizat seperti yang dapat disaksikan di sini. Tetapi setan tidak akan diam saja dan akan mendatangkan penganiayaan. Bagi beberapa anggota, ujian-ujian ini akan menolong mereka menjadi lebih kuat dan lebih teguh mempertahankan iman mereka, di mana Tuhan menguatkan mereka sedemikian rupa sehingga setan tidak akan dapat memisahkan mereka dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut kehilangan harta duniawi mereka akan meninggalkan iman mereka sepenuhnya dan akan menjadi musuh yang paling sengit dari Tuhan dan jemaatnya. Ujian-ujian ini akan menampi dan menggoncangkan umat Tuhan dan akan menghempaskan orang-orang Kristen yang palsu. Tetapi orang-orang yang benar akan bertahan. Nubuat menyebut masa ini sebagai masa penggoncangan atau penampian. Oh anak-anak, tampaknya Petrus dan Yakobus baru saja ditangkap oleh Raja Herodes. Saya harus pergi dan berdoa bersama umat-umat percaya, supaya mereka tetap bertahan dan iman mereka tidak goyah. Anak-anak, jangan lupa selalu berdoa ya, supaya kalian juga bisa menjadi batu-batu yang berharga yang tetap bertahan sampai kesudahan. Amin. Sampai jumpa anak-anak.